Pemirsa Intens Investigasi, nama Sarwenda memang dalam beberapa hari ini seolah terus saja memancing kehebohan warganet. Termasuk saat Sarwenda akhirnya muncul dengan sebuah video permintaan maaf singkat. Halo semuanya, saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Tentu saja, video ini diharapkan dapat meredakan masalah yang sudah terjadi. Tapi publik sepertinya sudah kecewa. Publik banyak yang menduga bahwa permintaan maaf ini sengaja dibuat hanya untuk tujuan tertentu, termasuk Lisa Mariana. Lantas, apa yang dikatakan Lisa tentang polemik Sarwenda versus Ruben Onsu? Benarkah Lisa Mariana juga menilai bahwa video permintaan maaf yang dibuat Sarwenda justru terlihat tidak tulus sama sekali dan hanya demi kontrak kerja semata? Lalu, seperti beberapa video parodi yang diunggahnya ke sosial media, apakah Lisa menduga ada oknum yang disebut masih numpang di rumah mewah tersebut dan membuat situasi ini semakin panas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, nama Sarwenda akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. Hal ini terjadi akibat konflik masa lalunya dengan sang mantan suami Ruben Onsu yang muncul kembali ke publik. Diduga akibat aksi saling sindir tentang masalah nafkah anak sebesar 200 juta rupiah per bulan dan cicilan rumah mewah di Cilandak yang terancam disita oleh bank. Gue juga gak butuh duit gue. Sorry. Akhirnya, di sosial media kini tengah marak video yang memparodikan Sarwenda, termasuk Lisa Mariana, seorang selebgram yang pernah berkonflik dengan mantan gubernur. Lisa membuat konten video yang memparodikan Sarwenda. Kambing, gue juga gak butuh duit lo. Kambing, 200 juta, apa sih 200 juta? Berapa kali live itu gue 200 juta? Ya, berapa kali live ya? 4 kali. Kok lemes banget? Aman kok, aman. Tante. Komen katanya CEO apa, jadi kalian cari aja di Google, kalau nggak kalian tahu sendiri CEO PT apa, PT Akin Ribut, PT Akin Topan, kalian cari sendiri aja ya. Yuk pulang ya, Digong pulang ya, buruan. Mau jadi CEO? Nggak ada CEO, nggak ada. Ada sih. Lisa bahkan juga merespon video permintaan maaf dari Sarwenda. Di tengah kondisinya pasca operasi, Lisa mempertanyakan maksud permintaan maaf Sarwenda tersebut. Karena menurutnya, di dalam video tersebut, Sarwenda sama sekali tidak menyebutkan kata maaf untuk Ruben Onsu. Lisa Mariana pun menduga jika video permintaan maaf tersebut dibuat Sarwenda hanya untuk kepentingan pekerjaan. Apalagi video permintaan maaf Sarwenda dibuat mendekati tanggal 6 bulan ke-6, yang merupakan salah satu momen terbaik untuk belanja online. Lisa menduga video permintaan maaf ini muncul agar jualan Sarwenda tidak dibully netizen. Itu mah lu minta maaf karena besok 6.6 kagak tulus, tahu gua. Disuruh sama penyelenggara live. Iya kan? Aku lu biar kagak dibully ya. Sarwendul, gue liat-liat lu minta maaf cuma begitu doang. Minta maaf yang benar. Minta maaf juga sama Ko Ruben. Ngapain minta maaf begitu doang? Suruh tuh juga CEO-an lu muncul. CEO yang jual utang itu. Tolong banget kata gue mah. CEO yang masih numpang di rumahnya Ko Ruben itu. Maaf lo gak gue terima, gak ada. Aduh nih, gue belum pulih bener nih, tunggu nih.
Ya minimal lo kalau mau ngomong begitu ya di inilah, keluarlah dari rumahnya Ruben, dari rumahnya Ko Ruben lah. Gitu kan. Tiba-tiba klarifikasi minta maaf gitu. Tapi kan ada beberapa kayak Pak Nanda Persada, itu kan ikatan ketua ikatan manajer artis Indonesia. Dia itu bener-bener kayak bilang juga bad attitude lah segala macam kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak banyak yang bersuara, bukan aku doang gitu. Mungkin orang lebih menyorotnya ke aku kali ya, karena aku kayak cuman ya udah gitu, gue nggak nyerang, gue cuma parodiin lu doang gitu. Ya emang harusnya berpihak, karena aku nggak dukungnya salah gitu loh. Intinya apapun alasannya tidak bisa dibenarkan lah itu ya, berkata kasar seperti itu sama bapaknya anak-anak itu sih. Aku sih sekasar-kasar aku ya berantem sama suami nggak pernah kayak ngomong kayak gitu ya, apalagi bawa katanya cong lah, gender lah, ininya lah kayak gitu-gitu. Begitulah Lisa Mariana, ia tidak takut berkomentar dan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang dianggapnya benar. Apalagi, Lisa masih ingat saat dulu dirinya mendapatkan hujatan dari netizen, hanya Ruben Onsu lah orang yang secara penuh memberikan dukungan positif kepada dirinya. Ruben juga memberikan nasihat hingga menawarkan program televisi agar citranya kembali baik di mata publik. Makanya, ia merasa sangat kesal ketika melihat Ruben Onsu dimaki dengan kata-kata kasar. Intinya adalah aku tuh anti banget nimbrung ya gitu. Maksudnya kayak, aduh masalah gue aja udah ruwet yang kemarin, jadi sekarang pengennya tenang gitu. Cuman pas liat Ko Ruben ya kayak dikatain pakai kata kasar gitu sama mantannya ya, netizen mana sih nggak kesel gitu kan. Gitu, aku juga netizen gitu. Dan Ko Ruben itu dia itu adalah salah satu artis besar. Waktu pas aku lagi dihujat-hujatnya, dia tuh benar-benar kayak aku diundang ke Brodies kan, ya kayak dia ngajak ngobrol aku gitu, nasihatin gitu, sedip itu. Elisa, lu tuh harusnya gini gitu, nasihat positif lah gitu. Dan ya kan kayak ada yang beberapa artis juga yang kayak males gitu kan dulu kan, kayak apaan sih ini perempuan gitu. Tapi kan sekarang kan udah berbalik gitu kan, ya udah. Tapi pada saat itu Ko Ruben tuh kayak full support. Bahkan waktu itu aku pernah mau ditawarin, ntar lu gue masukin program gue deh gitu. Jadi kayak ya dia waktu itu support aku support balik dia gitu sih. Cuman tadi pas aku bangun dari obat bius katanya udah ada klarifikasi minta maaf, tapi aku nonton tadi minta maaf tapi katanya bukan minta maaf sama Ko Ruben, cuma minta maaf netizen apa karena besok 6.6 Twin Days gitu, apa dia ada kontrak kerja live gitu ya, nggak tahu ya gitu. Terus aku mau nonton lebih lanjut gitu di rumah, takut salah-salah ngomong ya kan. Tapi aku sangat tidak, tetap aja gitu, maksudnya nggak, maaf ini kalau ngomongnya agak blunder, tolong jangan dipelintir soalnya masih efek obat bius gitu. Jadi kayak sebenarnya gue nggak bakal membenarkan ngatain kata-kata kasar gitu ya sama bapaknya anak-anak gitu sih intinya. Sementara itu, Nanda Persada, mantan manajer Ruben Onsu dan Sarwenda, sempat muncul dan ikut angkat suara. Nanda sangat menyayangkan perselisihan antara Ruben dan Sarwenda yang kini terangkat ke publik. Menurutnya, karena keduanya adalah public figure, dikhawatirkan kejadian ini akan berdampak buruk kepada anak-anak mereka. Nanda pun menceritakan kembali sebuah momen di masa lalu saat Sarwenda baru saja keluar dari girl band Cherry Belle. Menurutnya, saat itu Ruben Onsu menitipkan Sarwenda kepada manajemennya untuk dibentuk dan diorbitkan, hingga membuat namanya bisa sebesar sekarang. Sedih sih melihat perkembangan masalah ini ya. Kebetulan saya juga kenal dekat dengan dua-duanya. Yang pertama, Ruben itu pernah jadi artis saya dulu. Setelah udah enggak, kita tetap berteman dengan baik. Terus waktu itu masih proses pacaran sama Wenda.
Wenda baru keluar dari girl bandnya yang cewek bel. Nah, dia titip tuh gitu, Pak gue titip Wenda ya, tapi masuk manajemennya lo kata Ruben. Jadi Wenda saya manajerin lumayan lama tuh. Jadi padahal mereka baik dan sering bareng-bareng, jadi apa yang ngeliat perkembangan terakhir-terakhir ini kok makin kesini makin kesana gitu ya, sangat disayangkan banget sih gitu. Karena bagaimanapun kan efeknya nanti ke anak-anaknya, dan jejak digital itu kan ada gitu, dan ya sedih sih. Mulai dari latihan vokal ya, mulai dari branding, dibentuk image-nya sedemikian rupa gitu. Itu memang strategi tim dari manajemen juga, termasuk Ruben. Jadi makanya aku tuh sedih ngeliatnya gitu ya, ada kata-kata seolah-olah seperti ya kita tahu lah, netizen bilang kacang lupa kulit dan lain-lain. Itu akhirnya kan jadi kesana gitu arahnya, itu yang sangat disesalkan gitu. Nanda juga mengaku sedih melihat orang-orang terdekat Sarwenda justru tidak terlihat mendamaikan suasana di tengah perselisihan Sarwenda dan Ruben Onsu. Ia meminta kepada adik-adik Sarwenda agar bisa menahan komentar dan kata-kata mereka demi kebaikan bersama. Dan saya juga sedih ya melihat dari pihak orang-orang terdekat tuh terlihat bukannya ngademin ya, menjadikan suasana, malah terkesan ngipas-kipasin gitu ya. Kan ada itu semuanya, ini bukan statement opini tapi ini fakta, benar nggak? Nah ya, gitu. Jadi buat orang-orang terdekat itu, terutama adik-adiknya gitu, tolong ditahan gitu komentarnya, mulutnya, untuk kebaikan bersama gitu. Kemarin, dukungan dari sederet selebriti papan atas mengalir untuk Ruben Onsu. Lantas, siapakah sederet selebriti tersebut? Benarkah mereka juga ikut menyayangkan mencuatnya konflik ini? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah badai polemik Sarwenda dan Ruben Onsu, dukungan justru mengalir deras kepada Ruben Onsu dari sederet selebriti papan atas tanah air. Salah satunya datang dari pedangdut cantik Lesti Kejora dan sang suami Rizky Bilar. Lesti mengunggah kembali potret kebersamaan mereka sekaligus memberikan pujian mendalam bagi Ruben Onsu sebagai sosok yang sangat hebat dan luar biasa. Tak hanya Lesti Kejora, aktris kontroversial Nikita Mirzani juga turut memberikan semangat agar Ruben Onsu tetap bisa bersabar di tengah konflik yang terjadi. Selebriti lain seperti Nita Gunawan juga ikut bersaksi akan kebaikan hati Ruben Onsu. Nita menjelaskan bagaimana Ruben selalu memberikan kesempatan dan masukan yang berharga bagi dirinya, tanpa pernah mempersulit dirinya di depan kamera. Yang tak kalah mengejutkan, dukungan serupa juga datang dari adik kandung mendiang Julia Perez, yakni Nia Anggia. Nia memutuskan untuk ikut bersuara karena dirinya ikut kesal saat membaca sengketa permasalahan yang menimpa Ruben dan Sarwenda. Ia pun menceritakan deretan kebaikan Ruben Onsu di masa lalu yang selalu menjadi garda terdepan bagi keluarganya ketika mereka sedang kesulitan. Bahkan Ruben Onsu tetap peduli meskipun sahabatnya kini telah tiada. Tanggapan yang menohok juga datang dari kuasa hukum Ruben Onsu terkait video permintaan maaf Sarwenda. Lantas, apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Ruben Onsu?
Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, saat mengetahui adanya postingan video permintaan maaf yang diunggah oleh Sarwenda di akun media sosialnya, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang ikut memberikan respon. Minola secara tegas menyatakan jika permintaan maaf tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ruben Onsu karena tidak menyebut nama Ruben Onsu sama sekali. Menurutnya, Sarwenda hanya meminta maaf kepada netizen atas kegaduhan yang sudah terjadi. Lebih lanjut, pihak kuasa hukum juga menilai jika video permintaan maaf itu sama sekali tidak akan mempengaruhi bagaimana penilaian masyarakat kepada Sarwenda. Karena inti persoalan sebenarnya bukan karena adanya kegaduhan, melainkan dari ucapan Sarwenda saat live yang patut diduga telah menyerang nama baik, kehormatan, serta harga diri Ruben Onsu selaku bapak dari anak-anaknya. Kami tidak bisa memberikan komentar apa-apa, artinya itu haknya dia. Dia ingin meminta maaf, itu adalah haknya dia, tapi yang perlu kami garis bawahi, permintaan maaf itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan klien kami Ruben Onsu. Jadi kalau kita cermati kalimat per kalimat yang diucapkan oleh S dalam permintaan maaf itu, dia hanya meminta maaf kepada netizen, meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat statement-statementnya dia, dan juga hanya pernyataan terima kasih kepada fansnya yang terus ada bersama dengan dia dan juga berusaha lebih baik lagi untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Jadi semua materi yang disampaikan oleh S dalam postingan itu kami melihatnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu, karena tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan permohonan maaf kepada Ruben Onsu karena sudah artinya itu disindir ya dengan kata-kata, kemudian dengan kata-kata 200 juta itu, meskipun artinya tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu ya sekarang perseteruannya itu antara S itu dengan siapa, dan kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, misalnya sindiran-sindiran seperti itu pasti ditujukan ke siapa. Tapi kan tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf kepada orang yang telah dicederai hatinya, harga dirinya di depan publik. Jadi kalau kami melihatnya itu sah-sah saja. Silakan S mengupload atau memposting video minta maaf, tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu, dan artinya itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah menjadi penilaian masyarakat terhadap dia, karena ini masalahnya kan bukan karena dia sudah membuat kegaduhan, tapi karena statement-statementnya yang patut diduga menyerang nama baik dan kehormatan serta harga diri Ruben. Nah, tapi tidak ada satu ucapan pun yang kami dengar di dalam postingan itu yang meminta maaf kepada Ruben Onsu yang notabene adalah ayah dari anak-anaknya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.